Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Tami, NIM channel B023026 dari Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Yang pertama adalah dasar perhitungan pajak. Nah, pengertian dasar perhitungan pajak sendiri merupakan harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan dasarnya pajak yang terutang. Jadi, nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 disebut DPP. Jenis dasar perhitungan pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama dasar pengenaan pajak dari pajak penghasilan, yaitu yang pertama PPh pasal 21, yang pertama PPh 21, yang kedua PPh 22 atau nilai impor, yang ketiga PPh 23, yang keempat PPh 26, yang kelima PPh 15, dan yang keenam PPh 4 ayat 2. Yang kedua dasar pengenaan pajak dari pajak pertambahan nilai. Yang pertama harga jual, yang kedua penggantian, yang ketiga nilai ekspor, yang keempat nilai impor, dan yang kelima nilai lainnya. Nah, biaya. Menurut UU PWH terdapat dua jenis biaya atau penghasilan, yaitu yang pertama yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor, dan sebagainya, kecuali pajak penghasilan. Yang kedua, penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan. Selanjutnya, kerugian dari selisih kurs, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang dan penelitian, PTKP untuk wajib pajak dalam negeri, piutang yang nyata tidak dapat tertagih, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam peraturan dalam bentuk natura berupa penyediaan makan dan minum bagi seluruh pegawai, dan yang terakhir kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya maksimum 5 tahun. Yang kedua yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang pertama pembagian laba dalam bentuk apapun, yang kedua biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, dan anggota, yang ketiga pembentukan atau pengemukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan Menteri Keuangan, yang keempat premi asuransi kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut, yang kelima penggantian atau imbalan yang bersifat natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan minuman yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan, yang keenam jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham, yang ketujuh harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan kecuali zakat atas penghasilan dari wajib pajak pribadi atau badan dalam negeri melalui Baznas yang disahkan oleh pemerintah, yang kedelapan pajak penghasilan, yang kesembilan biaya dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, yang ke-10 gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan FA atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham, yang ke-11 sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan di bidang perpajakan, dan yang terakhir ke-12 biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah yang pertama 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi, yang kedua 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah, yang ketiga 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan yang keempat 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan anggota semenda dalam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Nah, maksimalnya itu jumlahnya 3 orang. Selanjutnya adalah depresiasi. Pengertian depresiasi berarti penurunan nilai atau kualitas sesuatu akibat penggunaan,
usia atau faktor lainnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, depresiasi adalah penurunan nilai uang atau barang akibat inflasi atau keadaan lain. Nah, faktor yang mempengaruhi terjadinya depresiasi yang pertama biaya perolehan, yang kedua perkiraan umur ekonomis, yang ketiga perkiraan nilai residu, dan yang keempat pola pemakaian. Nah, manfaat perhitungan depresiasi diantaranya yang pertama mendata perolehan keuntungan, yang kedua mengetahui harga awal aset, yang ketiga meminimalisasi kerugian, dan yang keempat mengetahui biaya depresiasi tiap periode. Nah, metode untuk menghitung depresiasi sendiri ada metode garis lurus, metode beban menurun, metode aktivitas, metode depresiasi khusus, dan metode depresiasi khusus. Nah, metode depresiasi khusus ini tuh dibagi lagi menjadi 3, yaitu metode saldo menurun, metode penyusutan tanah, dan metode amortisasi hak paten. Amortisasi adalah sebuah prosedur dalam akuntansi yang digunakan untuk mengurangi nilai biaya dengan membayarkan biaya pokok dan bunga secara bertahap. Pengertian amortisasi lainnya yaitu proses penurunan atau pengurangan aktiva tidak berwujud untuk tiap periode akuntansi yang sudah melewati perusahaan. Nah, fungsi amortisasi sendiri yang pertama melakukan prediksi laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, memberikan informasi kepada perusahaan terkait dengan hutang yang mereka miliki, memberikan informasi jumlah pembayaran dengan jelas yang meliputi bunga hingga pinjaman pokok. Yang keempat, memberikan informasi berupa jadwal pembayaran hutang serta bunga dengan lebih terstruktur. Yang kelima, memberikan proses pengurangan pajak pada tahun pajak berjalan. Yang keenam, memberikan informasi laporan keuangan dengan lebih jelas dan terstruktur. Dan yang ketujuh, mengurangi resiko terjadinya penumpukan hutang bisnis. Nah, metode amortisasi sendiri yang pertama metode saldo menurun, dan yang kedua metode garis lurus. Nah, sekianlah presentasi saya tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.